Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys sama gue Ilham Farid Maulana. Dan sekarang ini gue berada di salah satu rumah temen gue. Rumah ini udah terbengkalai sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan ya masih terlihat warna-warni di sini, menakjubkan ya. Ini di samping gue udah ada paketan. Yang mana di dalamnya ini kemarin gue sempat pre-order novelnya karangan Valen Zaman dan Mbak Tiara atau bisa disebut Mbak Ara. Di dalamnya ini novel Lasmi, kisah Lasmi, yang mana Lasmi itu merupakan sosok kuntilanak merah yang sempat dibikin thread sama Valen di Twitter. Dan ini gue pre-order ini kurang lebih 3 minggu dan paketnya baru datang. Gue ini pesen yang paket utun dan di dalamnya itu ada novel, masker, stiker, sama CD. Nah, CD-nya itu nanti gue putar di sini. Langsung buka aja. Ini cuma ada lembar pengiriman dan di packing dalam kardus. Nah, ini dia novelnya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ini di sini ada bertuliskan novel Lasmi dan di atasnya Valen dan Ara. Dan ini tergambar mungkin ini wajah Teh Lasmi semasa hidupnya. Dan ini fontnya huruf Sunda lama. Nah, ini CD. Terus ini notebook. Dan ini masker. Dan masih ada stiker. Stiker ada tulisan, mereka yang memaksakan cinta hanya akan tersiksa dalam kepura-puraan, baik itu mencintai atau dicintai. Di bagian belakang novel ada tulisan tapi kurang begitu jelas. Mungkin coba dibuka dulu. Novel ini terbitan Media Kita. Dan Valen ini merupakan salah satu editor di Media Kita, editor bukunya. Belakangnya itu kuring lumpat ka sisi laut milari. Kuring lumpat ka sisi laut milari. Kuring lumpat ka gunung milari. Cai panon nunyak celakan nunyak seni. Kuring ngantosan kedah kasaha deui, kuring kedah mulang. Tidak ada yang diharapkan Lasmi selain kehadiran si buah hati dan kesembuhan Asep, suaminya. Bertahun-tahun Lasmi difitnah dan digunjingkan oleh para tetangga karena dia tak kunjung hamil serta pekerjaannya sebagai sinden. Lasmi memanjangkan sabar hingga akhirnya doanya dikabulkan. Namun takdir tidak memihak Lasmi. Kebahagiaannya tak berlangsung lama dan mimpinya tak jadi kenyataan. Kecelakaan tragis merebut nyawa Lasmi dan janinnya. Kematian yang tak dikehendaki itu menciptakan dendam kesumat yang mengubah arwah Lasmi menjadi sosok kuntilanak merah yang mengerikan. Lasmi pun bergentayangan menjaga Asep yang sakit-sakitan dan ingin membalas dendam kepada orang yang mencelakainya. Lasmi diangkat berdasarkan kisah nyata sesosok kuntilanak merah. Dan ini novelnya horor. Harga Pulau Jawa Rp85.000. Kita buka lembaran demi lembarannya. Ini ada tanda tangan
tanda tangan Avalen dan Teh Ara. Di lembar pertama ada sebuah kata yang berbunyi, buku ini kami persembahkan kepada almarhum Agus Wahadio, seorang pimred, sahabat dan sosok yang percaya kami dapat mengisahkan kisah Lasmi. Lalu ini pengantar. Sosok Lasmi ini cuma mau berkomunikasi dengan Teh Ara karena Lasmi sudah berteman sama Teh Ara sudah cukup lama dari Teh Ara kecil. Nah, dan berdasarkan thread yang Avalen buat, Lasmi itu mempunyai seorang kawan yaitu bernama Aryo. Kalau nggak salah Aryo merupakan sosok pocong yang meninggal di usia 20 tahunan. Jadi dia itu sosok pocong yang usil. Nah, bertemu Lasmi. Namaku Ara. Sejak kecil aku sering bersentuhan dengan mereka yang tidak kasat mata. Makhluk yang telah mendiami bumi sejak zaman manusia purba belum ada. Mereka yang selama ini hidup berdampingan dengan kita, tapi hanya segelintir orang yang dianugerahi kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan mereka. Awalnya, aku tidak tahu menahu dari mana kemampuan ini berasal. Keluargaku tergolong muslim yang taat, khususnya kakekku. Beliaulah yang dulu berkali-kali menutup mata batinku karena sering menyaksikan kehadiran mereka yang mencoba berinteraksi denganku. Dan di sini ada beberapa gambar. Mungkin ini Teh Lasmi dengan Kang Asep. Dan langsung aja, pagi yang cerah untuk jiwa yang mati. Pesan di dalam mimpi, permintaan sang ibu. Langsung aja ke akhir ceritanya. Pohon itu berada di Jalan Wastu Kencana. Setelah tuntas menemani Sajati, Lasmi mengitari daerah Bandung. Berpuluh-puluh tahun dia mengawasi ibu hamil dari jauh dan menjaga bayi yang sendirian. Mereka yang sekiranya perlu Lasmi jaga di sekitar pohon yang menjadi rumahnya. Sebab baik sang ibu dan jabang bayi, keduanya sama-sama mungkin menjadi sasaran makhluk halus yang jahat. Lasmi tidak merasa atau mengakui dirinya sosok hantu yang baik. Dia melakukan kedua hal itu karena tidak ingin melihat ibu hamil yang berakhir naas seperti dirinya dulu. Juga bayi yang tak berdosa yang harus kehilangan nyawa. Lasmi pindah ke rumah Asep karena kecewa rumahnya dijual oleh Pak Jajang kepada orang lain. Rumahnya ditempati sepasang suami istri yang hobinya ribut melulu. Lasmi tidak lagi merasa rumah itu nyaman lagi. Akhirnya Lasmi menemukan sebuah pohon yang tak bersinggungan dengan makhluk halus lain. Di pohon itu, dia tinggal berdampingan dengan sesosok kuntilanak putih yang senang mendengarnya bernyanyi. Di pohon itu juga, suatu hari Lasmi mendapatkan panggilan dari khodam sesosok wanita yang darah keturunannya mampu membuat bangsa kuntilanak patuh. Kalimat yang Lasmi dengar saat itu samar seperti angin, tapi sejelas sebuah perintah. Dari jauh, kalimat itu semakin dekat dari berbagai arah. Sing kuat, sing megang, katanya. Dan ini mungkin sosoknya seperti ini, kelihatan. Dan ini kenapa gue bawa laptop di sini. Kita putar CD-nya ini. Kita putar. Masih belum terbaca. Ini di dalamnya ada 5 MP3 yang masing-masing
berukuran yang sama 2676 kilobyte, berarti 2,6 megabyte. Ini ada yang track pertama bernama Lasmi Full Gothic, yang kedua Lasmi Full Tembang, yang ketiga Lasmi Kacapi, keempat Lasmi Rebab, yang kelima Lasmi Suling. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita putar yang pertama. Masih belum terbaca. Mungkin kurang lebih audionya seperti ini yang dikisahkan dari kisah Lasmi ini. Dan audio yang pertama ini berdurasi 2 menit 17 detik. Sembari membacakan bait demi bait dari novel Lasmi ini. Bagian yang kedua ada ulat bulu. Momentum panen teh sudah berlalu. Pucuk-pucuk teh terbaik pun sudah ludes dipetik. Lasmi mendesah telah di tengah-tengah kebun. Keringatnya mengucur deras karena teriknya siang hari. Kalau boleh mengeluh, pemetikan teh pasca panen adalah kegiatan yang cukup menyiksa jika mengincar daun teh terbaik karena seringnya malah mendapatkan sisa. Sejak pagi tadi, keranjang teh Lasmi baru terisi setengah dengan daun teh yang bisa dikatakan berkualitas cukup bagus. Ini pun patut disyukuri seandainya Lasmi tidak terbayang-bayang ayam bakar. Lasmi bosan dan memilih duduk karena kakinya sangat pegal berjam-jam berdiri. 3 petak di bawahnya, Bintin sedang mengobrol dengan Bu Leli, pemetik teh lain yang tidak terlalu Lasmi kenal akrab. Lasmi agak malas mendengar ibu-ibu bergosip. Kadang mereka suka menjodoh-jodohkan Lasmi dengan anak mereka atau saudaranya. Ini nanti langsung ke part 2 full tembang, kacapi, rebab, juga suling. Sebentar. Ini. Dan ini yang kedua, lagunya masih sama, berdurasi 2 menit 17 detik. Masuk ke bagian ketiga, di sini berjudul Siapa. Seminggu berlalu dengan kenihilan. Lasmi menjalani hari-hari seperti sedia kala. Seolah insiden minggu lalu memang cuma selewatan saja. Meski kadang Lasmi suka bertanya-tanya dalam hati, apakah lelaki itu akan datang lagi? Entah, Lasmi tidak ingin berharap. Namun, bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Siang itu, Lasmi sedang menjemur pakaian di tiang jemuran di depan gubuk. Ekor matanya tahu-tahu menangkap sosok lelaki yang baru saja turun dari andong sambil membawa keranjang bersama seorang bapak di sebelahnya. Mereka tampak berjalan ke arah balai Mangkarni yang berada tidak terlalu jauh dari gubuk Lasmi. Entah kenapa Lasmi yakin itu adalah lelaki yang menjahilinya. Seketika Lasmi melirik Bintin yang sedang memilih daun teh di depan pintu gubuk. Ini masih belum, ini dikisahkan Lasmi dalam keadaan masih hidup. Tiba-tiba mati.
Bait ke-16, gunjingan yang tak berhenti. Subuh telah tiba di perkampungan Wastu Kencana. Lasmi berjongkok di sebelah jasadnya sambil terus menangis. Berarti ini bait ke-16 ini Lasmi sudah dalam keadaan tertabrak tadi. Sudah dalam keadaan meninggal. Bapak, Ibu, tolong Lasmi. Teriak Lasmi sambil menghampiri mereka. Tapi suaranya tak terjamah. Suami istri itu kalut mendapati seorang jasad sinden yang bentuknya begitu mengerikan. Si suami berkata, "Bu, tolong kabari warga. Jangan-jangan ini sinden yang semalam ngisi acara Pak Hashim." "Duh, Pak, nanti kita dikira macam-macam," kata si bibi. Berarti di sini Lasmi insiden tertabrak dan ditemukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini bait ke-17 ada judulnya Kuntilanak Merah. 7 langkah pelayat terakhir sudah tuntas. Pelayat terakhir ini adalah Asep yang diseret masuk ke dalam rumah oleh Dadang atas permintaan Pak Jajang. Tak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu serta-merta menerima duka kehilangan yang semenghancurkan itu. Pak Jajang terdiam menyelesaikan kuburan janin calon cucunya. Hari sudah gelap sempurna. Seluruh anggota Ros Bodas telah pulang. Roh Lasmi tidak dapat berbuat apa-apa selain memandangi 2 gundukan yang wangi kembang. Aroma duka sangat menyengat. Roh Lasmi menatapi urukan terakhir kuburan janinnya. Sementara Pak Jajang memanjatkan doa beberapa saat sebelum masuk ke dalam rumah. Dia berterima kasih kepada bapak mertuanya yang sangat baik. Roh Lasmi membatin. Tak ada satupun sanak saudaranya yang melayat dan mendoakan, atau setidaknya bisa dikabari mengenai kematiannya. Bahkan, kedua orang tuanya hingga kini tak diketahui keberadaan dan nasibnya. Jadi dalam pemakaman janin dan Teh Lasmi ini, kedua orang tuanya ataupun sanak saudaranya tidak ada yang menengok Teh Lasmi. Bahkan kedua orang tuanya hingga kini tak diketahui keberadaan dan nasibnya. Ini langsung mana masuk ke... Nah, bait ke-19 ada panggung balas dendam. Anggota Ros Bodas sudah menunggu Asep di teras rumahnya. Biasanya Lasmi akan menyuguhkan teh dan sejenak mengobrol ringan dengan mereka sebelum berangkat. Tiba-tiba gak ada suaranya, ini mati. Ini mati, kesini mati, gak ada suaranya. Ini bagian yang keempat yang berjudul Lasmi Erbab. Ini gak ada suaranya. Lanjut yang kelima terakhir. Ini yang terakhir pun gak ada suaranya. Innalillahi. Nah, ini yang kelima ternyata ada. Ini musik yang 4 kelima ini suaranya nggak karuan. Kadang berhenti, kadang pelan sendiri, kadang kencang sendiri.
Oh, pelan sendiri. Oh. Bait ke 22, waktu yang telah ditunggu. 2 hari kemudian, Sulis mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk membantu persiapan adiknya menikah. Sebab semalam lagi-lagi Sulis terjaga dari tidurnya karena Odong mengalami mimpi buruk. Berhenti sendiri, berhenti sendiri. Sulis menatap resah Odong yang sedang tidur siang di depan. Dia takut jika pergi membantu pernikahan adiknya, tak ada yang mengawasi Odong. Kamu berangkat aja, Lis, biar Akang bawa si Odong narik. Kamu tidak usah khawatir, ucap Hendra sambil mengunyah ubir bus. Ini kalau dibacakan satu persatu mungkin memakan waktu yang lama, jadi dibacakan yang saya rasa menarik. Dan ketika membacanya ini tidak terlalu kelihatan ya, karena pencahayaan yang terbatas. Ini tiba-tiba mati lagi. Nah, novel Lasmi ini menurutku sangat menarik dijadikan buat pembelajaran bagi orang-orang di sekitar yang senantiasa harus menjaga apa yang telah dia punya sebelumnya, karena sesosok makhluk pun jika kehilangan apa yang sangat disayangnya sangat menyakitkan, bahkan dibawa mati pun masih terasa gitu sampai sekarang. Yuk naon Pak Hedi? Tiba-tiba ini mati sendiri terus. Oh. Dan terima kasih untuk Valen dan Teh Ara sudah memberikan kisah yang menarik bagi halayak ramai dan tentunya menjadikan kewaspadaan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan isi paketnya ini semuanya segini. Wah, ditambah ini tadi penyekat. Dan video unboxing ini mungkin gue cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan, dan kalau ikhlas silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.